Assalamualaikum, jumpa lagi dengan kita di Kang U Channel. Ya, sekarang kita berbincang-bincang tentang pengalaman kita kemarin atau season-season kemarin. Seperti biasa, di sini sudah ada Kang U. Assalamualaikum Kang U. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada Kang Ramli. Assalamualaikum Kang Ramli. Waalaikumsalam. Ada ini Kang Ali. Assalamualaikum Kang Ali. Iya Kang U, ini mau tanya nih, yang kemarin itu apa namanya, yang kita mengupas kelong wewe itu, apa namanya, sempat dia setelah dimasukkan ke medium Kang Ramli, terus dia keluar lagi. Nah, terus Kang U panggil lagi, itu karena apa itu, Kang U? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Nah, sebelum dijawab pertanyaan itu, Kak Ujang mau salam-salam dulu, terutama di daerah Jampang ya. Itu kan Kak Ujang itu punya adik namanya gitu. Mohon maaf, Jampang tuh banyak Kang U ya. Jampang mana kalau itu? Jampang apa ya? Jampang Surade, Bogor ya? Berarti desa Jampang Kalisuren. Oh, Jampang Kalisuren ya. Ya, jadi kan punya adik di sana. Ya, salam buat adik Kak Ujang kan itu Basir, Alim, Iis. Nah, terutama juga ke Ustadz Daiman. Ya, Ustadz Daiman itu kan kalau Kak Ujang sana tuh ya suka ngobrol-ngobrol gitu ya. Salam juga ke Pak Tatang. Itu Pak Tatang itu kepala sekolah Busro tuh. Jadi pernah ke sana gitu. Busro kan artinya tuh kalau nggak salah itu kabar gembira kalau di itu Busro, tapi kalau di artinya tuh kabar gembira. Jadi punya sekolahan, dia kepala sekolah loh. Kepala sekolah di Kalisuren itu. Ya itu ya sekolah SMP, cuman mungkin yayasan sih gitu. Ya mohon dukungannya gitu aja. Untuk salam buat Jampang Kalisuren dari Cirebon nih, ada salam buat Jampang Kalisuren Parung Bogor kalau nggak salah itu Kang U. Iya kalau salah sih Parung sih. Parung ya, Parung Bogor. Nah jadi gini ya, kan itu kan cerita kan terputus ya, sehingga penasaran tuh penonton tuh, penasaran oh gimana. Nah setelah mau Ujang istikharah minta kepada Allah itu, minta petunjuk lah gitu supaya ada pencerahan gitu. Ternyata kelong ngawe itu asalnya kan dari Cimanis ya. Cimanis. Nah itu diutus oleh Raja Kelong Cimanis supaya bikin kerajaan di daerah yang kemarin kita kupas itu ya, daerahnya Pamulang itu. Nah setelah itu bikin kerajaan, akhirnya kan berkembang tuh banyak gitu ya, banyak. Cuman ada masalah. Nah ada seorang dukun ya yang mempunyai keris yang sangat sakti, sehingga keris itu hodamnya dapat menundukkan siluman yang bagaimanapun. Seorang dukun gitu ya. Ya dukunnya saya kan dirahasiakan, apa darah sana kan gitu. Jadi Mujang nggak tahu gitu ya, karena Allah juga istilahnya menutup, istilahnya ada etik lah gitu. Ada seorang dukun, kemudian itu menundukkan Raja Kelanggawe yang ada di Pamulang itu, di daerah sini yang kemarin kita ya. Jadi ada tekanannya karena kesaktian keris itu, jadi sehingga tunduk. Jadi kalau dia pengobatan, kalau datang sini, tulang sakit tolong gitu, jadi diperbudak. Maksud muja itu bukan menyembah loh, tapi minta bantuan gitu. Ya, maklum lah karena waktu itu tuh Islam tuh masih belum berkembang. Jadi zaman dahulu iya. Sebab Ojang juga waktu ngaji itu masih jarang yang sholat gitu, maklum lah gitu. Karena itu waktu kan 40 tahun yang lalu ya gitu ya, gitu. Itu jarang sih. Makanya pada waktu itu berarti hanya yang tenar itu zaman senjata seperti keris itu waktu itu. Jadi punya keris gitu. Jadi soal keris
pada rame itu kan setiap zaman kan berbeda ya. Zaman ini kan keris itu. Nah, setelah itu, setelah ditundukkan, orangnya kan mati tuh, mati. Tapi itu si Hodam itu masih masih neror, karena belum ada sebelum orang iya, itu meninggal, jadi belum sempat udah sekarang lepaskan itu aja. Nah, ini kan bagian kita berarti insya Allah ntar oleh Fauzan itu dengan insya Allah ada syarat supaya bisa melepaskan ikatan dari ancaman Hodam yang ada di pusaka itu. Tuh, jadi terus ada ya, jadi syaratnya itu apa? Harus kita kalau misalnya patungan ya beli kambing, terus kambing itu buat selamatan pemindahan. Jadi karena dia pengen pulang nggak betah itu, akhirnya kita sebagai istilah orang-orang Islam, karena mungkin di bidang ini ya kita kan tolong ya gitu, tolong insya Allah nanti ada pemindahan itu, kambing itu syaratnya kita untuk selamatan supaya memindahkan di Pamalang ke itu kan gitu. Jadi seolah-olah kita nolong gitu kan. Karena apa? Setelah Mujang merenung ya dari mulai video pertama, ternyata jejak para wali itu zaman para wali itu Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi Islam yang benar-benar kasih sayang, menyayangi semua makhluk ya, sesama makhluk ciptaan Allah gitu kan. Ya, iya, setelah merenung tuh, oh ternyata yang dibawa Islam ke Nusantara ini itu Islam rahmatan lil alamin. Ya, rahmatan lil alamin. Karena apa? Karena kan Kiai Benda seorang wali Allah itu ya, itu kan seorang wali. Nah, karena seorang wali itu oleh Allah dikasih ilmu namanya ilmu hijab. Jadi hijab itu dinding bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. Ada juga seperti kiai itu kiai dulu ya. Jadi kemungkinan jin itu kan berburu ngaji, berburu istilah ibadah, sehingga walaupun nggak kelihatan juga ada kiai yang ngajar jin, ada. Jadi orang tertentu ngajar jin. Makanya kalau ada pengajian atau ada kiai itu jin tuh suka ikut. Ya, cuman nggak kelihatan. Jadi gitu. Nah, jin itu bukan permintaan seorang wali pada ini. Jadi dia yang minta kebanyakan tuh. Sebab jin itu sendiri yang meminta agar dia mengikuti atau ikut mengaji. Nah, maksudnya jadi pengen ditugaskan tuh. Sebab jin itu takutnya kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertakwa. Itu takut sekali itu. Namanya kan waliullah gitu. Jadi jin itu melawan orang kafir 1000 tuh nggak takut. Tapi kalau berhadapan dengan wali Allah orang takwa itu dia itu satu wali Allah pun takut. Apapun jin itu takut. Takut kenapa? Karena dia tahu, sehingga walaupun jin itu ada luar biasa hormat aja begini bisa contoh aja kayak benda tolong saya tugaskan, jadi menawarkan biasanya. Jadi si jin ini menawarkan kepada wali itu wali Allah gitu kan seorang wali gitu. Jadi antara wali Allah yang dibuka hijab Allah itu seolah-olah hal-hal biasa. Makanya ada pesan ini, pesantren misalnya ngajar jin memang ada, karena masalah itu sudah ngaji di kitab tuh gitu. Jadi ternyata Islam yang datang khususnya di Indonesia itu Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, jadi manusia di sini ada di sini ada alam gaib, ya alam gaib. Tapi dia berdampingan. Jangan saling mengganggu, yang penting diakui. Yang di sana kan ada jin kafir tuh. Yang kita di Islam kan nggak mau. Akhirnya kan kita nggak maksa, jadi berdampingan. Yang kafir berdampingan, terus yang Islam berdampingan.
dengan masyarakat pun berdampingan. Tuh yang Ojang renung itu. Jadi Islam yang rahmatin alamin itu antara gitu. Ya, intinya jangan saling membenci sesama makhluk ciptaan Allah gitu Kang Iya, Uu ya. jadi mengakui minimal dia juga kan butuh pengakuan dari kita gitu. Jadi Ya, mohon maaf, baik manusia dengan manusia, baik ya manusia dengan makhluk Halo, gaib atau makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala lainnya gitu ya. iya kan ada yang seperti kan yang di sini kan Kitandur itu Muslim, Islam maksudnya itu Islam ya. Terus yang tiga Kijalu Islam, Buit Benong Islam, Buit Kas Islam. Jadi Islam. Nah kalau orang udah tahu sih bukan bersekutu, jadi bukan bersekutu dengan jin tapi sahabat gitu. Karena dia itu Islam, saya Islam, bersahabat bukan bersekutu maksudnya itu. Jadi itu kan Jadi jangan salah paham ya antara iya. kita dengan sahabat dan juga kita bersekutu dengan Itu makhluk ciptaan Allah gitu. iya. Jadi itu. Jadi kan Allah itu kan apa namanya menciptakan itu kan jin dulu. Jadi menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah gitu. Jadi beribadah gitu. Jadi kalau masalah itu kan yang tahu ilmu jadi nggak dipermasalahkan. Mohon maaf tadi sebentar Kang U, barangkali masyarakat ini salah menafsirkan Kang U ya. Tadi Kang U bilang kan bahwa nanti untuk melepaskan yang apa hodam katanya atau yang di dalam keris itu untuk makhluk gaib yang jenis kelong wewe itu kita mengadakan apa kambing ya. Nah itu kan barangkali orang bertanya-tanya mungkin kan wah itu musyrik atau ini mungkin kan sebagian masyarakat Ya gitu. belum apa namanya belum paham Ya. belum tentang apa kok ini pakai begini-begini dari Islam apa kayak ya intinya kita kembali lagi ke rahmatan lil alamin bahwa Ya. sebenarnya kita makhluk itu jangan saling membenci, jangan saling mencaci, bahwa Islam itu indah. Nah gitu ya. Nah jadi gini. Nah jangan kita itu ngomong tanpa ilmu gitu ya. Sebab dia ada keterangan juga barang siapa orang berbicara tanpa ilmu yaitu setan gitu kan gitu. Jadi harus ada sandaran Al-Quran, hadis, terus fikih tuh. Jadi ada hujah gitu ya. Kau jangan bertanggung jawab karena ada ilmunya gitu ya. Jadi gini, ini pakainya ilmu kias ibaratnya. Misalnya ada perseruan atau perseruan antara Seteruan, iya. misalnya Kang Rami nih. Nah, ini ada Bang Ojol nih. Oh ini Bang Ojol udah datang gimana? Nah. Bang Ojol sehat? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Bang Ojol. Waalaikumsalam. contoh. Baru pulang kerja Bang Ojol. Iya nih. Ya. Terus ini Kang Rami tuh Jagger ya. Jagger menekan itu Bang Ojol. Nah, Sebagai contoh gitu. Ya, Ojang sebagai yang dituakan kan harus pindah kan gitu supaya aman gitu kan. Ada yang tertekan. Nah, kalau secara istilahnya langsung mungkin bisa, tapi hanya hadiah dan sodako. Sebenarnya saya mau nepungin itu mau ke Kang Ramli nih, itu ada masalah. Tapi mau jangan bawa semangka yang disukai oleh Kang Ramli. Bawa semangka satu nih. Assalamualaikum Kang, salam. Ini buat Kang Ramli semangka. Nah semangka itu yang sangat disukai. Nah ini kasih nih. Alhamdulillah itu Kang Ujang. Iya tapi gini ya Kang itu katanya neken Bang Ojol, kasihan. Tolonglah jangan sampai gitu, kita istilahnya damai gitu ya. Lihat Bang Ojang lah gimana tuh. Akhirnya dikasih itu tuh, akhirnya dia tuh mau. Jadi sebagai nyogok tuh, atau sebagai sodako. Nah sebab apa, jin itu senangnya tuh kepala kambing karena banyak tulang tuh. Jadi orang yang belum tahu ilmunya itu kan, nah karena Ujang udah tahu ilmunya berarti sodakoh kepada makhluk halus tuh sama seperti kita bawa semangka, bukan memuja, bukan menyembah, tapi memberi hadiah supaya nggak ada perselisihan. Terus nanya lagi apa lagi? Ini kita tadi apa namanya tentang gini Kang U,
tadi kan mengenai tulang yang Mm-mm. apa namanya, kepala itu banyak tulangnya. Mm-mm. Terus bahwa dari hadis juga ada pada zaman Rasulullah itu bahwa kita kaum muslim apa namanya, diharuskan kalau kita selesai makan atau habis makan, jangan menyimpan di dalam tulang itu, jangan Mm. menyimpan di dalam rumah. Ya. Nah, karena jin itu akan suka dengan tulang-tulang itu, Mm-mm. yang akhirnya banyak jin pada berdatangan ke dalam Ya, gitu. rumah. Nah, mengenai tadi tentang apa tulang atau kambing, nah mengenai dagingnya ini nanti penjelasannya gimana Kang U sebagai Itu kan apa namanya, tadi kan kepalanya gitu ya, ya. Jadi ini sih cuma sebatas apa, untuk dimakan masyarakat ya. Maksudnya masa kita sudah berdoa kita nggak makan, iya, kan gitu kan, dari masyarakat untuk masyarakat itu maksudnya tuh. Jadi minta kepada Allah itu supaya apa, siluman kelang itu kita bisa dipindahkan kan, jadi kan damai berarti apa namanya, jangan salah pengertian, tetap kita memohon, memohon sih hanya kepada Allah ya ya. gitu Karena dalam surat Al-Fatihah juga ada kan, iya karena budu wa iya karena stain. ya. Ini hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku memohon pertolongan. Iya, Gitu. jin kan makhluk Allah Iya, sama kan. sama ya. Jadi yang paling mulia itu di antara kan orang yang bertakwa. Barangkali jin ini bertakwa, kan mulia kan gitu. Karena kalau ngaji di tafsir itu jalan itu, jadi sebelum manusia kan ada jan banu jan. Jan banu jan itu setan. Jin itu dari dulu jadi kosong itu ada zaman jan banu jan. Itu kalau tafsir itu ada tuh di tafsir jalan itu. Terus tadi yang tulang itu yang kita di dalam rumah ya, itu kan ada riwayat atau dari hadis itu bahwa apa namanya, bahwa kita jangan menyimpan tulang Iya. di dalam rumah karena itu jin akan suka dengan tulang itu. Jadi Jadi makanya jangan ada tulang, jangan dikencingin tuh, nggak boleh. Yang orang banyak sudah paham kalau sudah makan tulang tuh, tulang apa, kalau beli apa suka di Karang Tebing tuh, kumpulin macam tuh kasih ke sana. Tuh. Maksudnya jangan sampai dikencingin tuh nggak boleh. Karena itu saripannya itu dimakan oleh jin. Gitu. Kita menghormati sesama makhluk Allah apalagi seiman seislam gitu ya. Iya gitu. Gitu. Jadi jin bertakwa ibadah bahkan lebih apa namanya, lebih sungguh-sungguh, lebih rajin jin itu. Itu tolonglah. Ya iya kan. Jadi jin juga bisa mengalahkan manusia. Nah, di alas itu kan ada jin yang tidak kelihatan, ada jin yang berbentuk manusia. Minal jinnati wan nas. Jadi ada jin sejenis manusia. Ya, jadi kenapa orang yang benci kepada kiai, orang yang sangat apa selalu ngajak-ngajak maksiat, itu namanya jin berbentuk manusia. Tuh gitu. Jadi jin itu ada itunya, bukan apa jin aja, bahkan manusia juga kalau istilahnya punya sifat-sifat istilah kesetanan namanya jin, cuman berbentuk manusia. Itu surat Anas tuh. Di surat Anas ya. Gitu. Nah, mengenai ini Kang U apa namanya? Bahwa kemarin kita mengupas tentang kelong wewe, terus ada anak kecil ya, kemarin sempat saya tanya cuman anaknya tidak mau dihadirkan mungkin karena masih anak-anak sekitar 8-9 tahunan. Saya tanyakan emang dia pernah melihat pocong, tapi bukan kelong wewe, katanya pocong gitu di dekat rumahnya ya, mungkin di dekat kita syuting. Nah itu apa benar adanya itu pocong itu di situ, apa berbentuk juga kelong wewe atau bukan, gimana? jadi kan masing-masing ya, masing-masing. Itu belum Kang itu belum istihoroh, belum, baru saat ini. Ntar istihoroh apakah pocong itu orang sudah meninggal akhirnya gelentayangan, ntar dikasih apa namanya, dikembalikan kepada asalnya gitu kalau sudah meninggal. Nah kalau misalnya orangnya yang nyimpan masih hidup, mungkin ujang ada tekanan lah supaya jangan ke Pamalang gitu kan gitu ya. Mungkin untuk kali ini apa namanya Kang U tentang pocong yang barusan saya tadi pertanyakan mungkin belum bisa dijawab karena belum bisa. Kang U belum istihoroh untuk mempertanyakan soal pocong gitu ya. Karena ya istilahnya kita di sini bukan untuk
apa namanya merekayasa atau Iya. hanya hal apa gitu, tapi kita pertanggungjawabkan Iya. ya. Jadi Ujang itu kan ngomong berani berdasarkan ilmu. Ini apa namanya tanggung jawab dunia akhirat dan Allah. Insya Allah real kan gitu. Tuh. Berarti tentang kita apa namanya video-video kemarin kita syuting kemarin itu, pengalaman dari Kang Uu sendiri gimana tuh Kang Uu? Sekarang kita apa mengupas, membuka sejarah gitu, kita berdakwah itu, pengalaman Kang Uu sendiri itu gimana Kang Uu? Jadi garis besarnya itu kita merasa bersyukur. Berarti di daerah Pamalang itu ada seorang wali Allah yang mendoakan khususnya di Pamalang, umumnya di Karangwareng. Itu yang bersyukur. Jadi tadi kan Kak Ujang kalau hadoroh itu kan enggak disebut ya. Karena kita tahu. Karena kita tidak tahu. Kita tahu ya. Kita hadoroh ke apa namanya ke waliullah yang Gunung Jati. Berarti sekarang nambah tuh. Nah, nambah ke waliullah yaitu Kiai Benda. Kan kita nambah sekarang. Oh, berarti kasih Fatihah itu kan pertama karena dia berjasa kepada istilahnya masyarakat Pamalang, khususnya Karangwareng. Itu aja sih. Jadi terus yang dibawa para wali itu jejak para wali ternyata Islam bukan Islam radikal loh. Islam rahmatan lil alamin. Islam yang kasih sayang, semua dirangkul itu tanpa paksaan gitu. Jadi damailah damainya itu. Kang U, ini kita beralih ke Kang Ramli. Kang Ramli gimana nih pengalaman sebagai medium atau ya sering ini dengan Kang U ya dari awal, mungkin dari episode kedua ya sampai sekarang ya. Gimana pengalamannya atau kesan-kesannya gitu, yang tujuannya kita ini adalah berdakwah, siar Islam, dan mengupas sejarah-sejarah yang hampir kita lupakan atau bahkan kita sendiri tidak tahu, dan akhirnya kita gali, akhirnya kita semua mengetahuinya. Seperti yang kemarin kita bawa di sini, ternyata ada waliullah yaitu Kiai Benda. Gitu. Kalau kita tidak kupas mungkin semua orang tidak akan tahu bahwa di kita ini ternyata sujud syukur kita ke hadirat Allah bahwa ternyata daerah kita ini ada seorang waliullah. Gimana kesan-kesannya Kang Ramli? Ya, baik. Assalamualaikum pada pemirsa Kang Uu Misteri Channel ya, dimanapun berada. Selama pengalaman saya ya ikut Kang Uu Misteri Channel ini, ya bukan hal baru sih bagi saya gitu ya. Jadi memang di antara makhluk-makhluk tersebut hanya energinya yang berbeda gitu. Jadi kapan kita harus meningkatkan energi, kapan harus menurunkannya gitu, sesuai dengan tingkat makhluk-makhluk tersebut gitu ya. Pengalaman lucu dua ya kalau masalah apa ibaratnya makhluk gaib itu ya. Kalau dia murni sendiri sih dalam arti memang energi dia gitu ya, mungkin kita punya takaran sendiri, khususnya saya gitu ya, punya di level berapa dia energinya gitu, entah itu kuntilanak apa dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau dia setelah dipuja gitu ya, itu energinya akan meningkat berkali lipat gitu ya, karena dia dipuja. Dan di kalangan setan iblis pun apabila di antara masyarakat setan iblis itu ada yang dipuja oleh manusia, dia akan dapat bonus gitu ya dari pimpinannya gitu kan, dari rajanya mungkin. Nah iya, nah di pengalaman kemarin ya dari penarikan dan pemasukan kilang wewe di wadah saya ya seperti itu gitu ya. Kita menakar energi kilang wewe ini sekian, ternyata kita kan nggak tahu cerita sebelumnya nih, ini kilang wewe itu bagaimana gitu kan, cerita asal usulnya. Iya. Cuman kita mendengar bahwa di sini ada kerajaan Kelong Wewe, Iya. ada sana ini, akhirnya ya sudahlah kita kupas. Iya. Iya, jadi saya sudah setel standar sekian, ternyata lebih besar gitu karena dia ternyata dipuja oleh manusia gitu ya.
ya hal-hal tidak terduga sih, dan itu hal wajar gitu ya, hal wajar. Dan alhamdulillah pemirsa sendiri saksikan seperti begitu kejadiannya gitu ya. Terus lagi di sini kita multi misi ya, tidak hanya bagaimana sih makhluk gaib itu gitu ya. Jadi kita di sini juga ada misi sejarahnya gitu ya, ada mengungkap juga peran-peran manusia jauh sebelum kita yang pernah berjasa gitu, khususnya di kampung sini gitu kan. Nah, ada maslahatnya juga buat generasi-generasi sekarang gitu, yang selama ini mungkin informasinya nggak nyampe gitu ya. Ternyata sebelum-sebelumnya zaman dulunya ada cerita seperti ini gitu kan. Itu juga maslahat buat khususnya penduduk sini gitu kan. Nah, jadi kita tidak sekedar mengeksplor makhluk gaib itu seperti apa gitu, enggak gitu kan. Kita Karena di itu sini juga sama makhluk Allah gitu. iya, kita di sini juga makhluk Allah, tujuannya ibaratnya silaturahim gitu ya. Tidak mengobok-obok, mengacak-acak, enggak gitu. Kita nantang, silaturahim, nggak nantang apa apalagi gitu. menantang gitu Enggak kan, sih, enggak. Karena Kita di sini kita menguak sejarah gitu. berdamai. Iya. Dan Allah juga berfirman bahwa kita tuh lita'arofu ya, saling mengenal antara satu dengan yang lain. Seperti tadi yang Pak Ustadz Jajang katakan, rahmatan lil alamin, jadi luas gitu ya, nggak hanya sesama manusia, sesama alam gitu ya, sama alam, jadi kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada alam gitu kan, juga kepada makhluk lain yang tidak tampak gitu ya, seperti jin dan lain sebagainya. Jadi tidak terbatas hanya misalkan antar umat seagama gitu ya, antar umat beragama pun kita ya banyak contohnya lah, zaman dulu Wali Songo gimana dia berinteraksi dengan agama-agama lain gitu kan ya. Bahkan Nabi sendiri mengancam kalau kita mengganggu non muslim yang damai dengan Islam berarti mengganggu saya gitu kan. Nabi sendiri iya, dalam hadisnya Nabi sendiri mewanti-wanti itu gitu kan. Jadi jadi kita tidak pilih-pilih lah dalam hal ini gitu kan. Contoh Kelangwabe kemarin gitu kan, jadi posisi dia terperangkap gitu kan, jadi dia mau pulang nggak bisa gitu kan, terus lagi diintimidasi seperti yang tadi Pak Ustadz Jajang Pak Ustadz bilang, oleh suatu hodam barang gitu kan. Nah, dari hal itu kita tergerak untuk membantu. Gitu ya, untuk membantu. Cuman masalah kambing itu kan, kalau makhluk dipuja itu bagaimana awalnya ya begitulah akhirnya gitu ya. Di awal dia mungkin ditebus dengan kambing, di akhirnya pun seperti itu gitu kan. Mungkin hal itu ya yang saya alami seperti itu. Musyawarah ya masalah kambing gimana gitu, tapi ada tembusan sih katanya sih 1 Muharram lah gitu. Kita kan setiap 1 Muharram suka merayakan doa bersama, jadi mungkin digabung dengan 1 Muharram gitu. Jadi pemindahan terus selamatan gitu. Tadi ada tembusan sih, jadi insya Allah gitu. Jadi kita musyawarah dulu. Mungkin kita musyawarah dengan warga Kang U ya. Musyawarah dengan warga, dengan RT, dengan RW, dan juga pembuka agama di sini, bahwa nanti insya Allah di tanggal 20 kalau nggak salah, atau tanggal 1 Muharram 1441 Hijriah, rencana yang tadi saya dengar itu kita akan mengadakan syukuran, yaitu memperingati 1 Muharram. Terus warga juga katanya semacam syukuran kalau di kita itu babarit ya namanya, ya babarit ya, istilahnya sujud syukur apa yang telah Allah berikan kepada kita gitu. Nikmat syukur bagi petani, alhamdulillah hasil taninya gitu ya, pekerja hasil kerjanya. Jadi mungkin waktu yang tepat kita sekalian syukuran
sekalian syukuran memperingati satu suro, dan juga yang tadi untuk nganuin kelong wewe itu ya. Iya, sekalian Jadi gitu, sekalian itu selamatan, mungkin ya. digabung nggak apa-apa. Mungkin dengan masyarakat semua ya. Iya gitu. Oh ini Bang Ojol, kita kembali, diam aja Kang UU ini. Baru pulang Bang Ojol. Iya, Kang. Alhamdulillah. Aduh. Sehat-sehat. Ini terus ini saya mau nanyakan Bang Ojol, gimana nih selama ini kami mungkin kru kita kru Kang UU Misteri Channel gitu. Bagaimana pengalaman atau respon dari Kang Ojol ini di wilayah kita ini? Ya alhamdulillah ya, mungkin karena saya juga mewakili masyarakat dan saya juga orang awam ya, baru pertama kali lah gitu ikut dalam misteri seperti ini. Ya lucunya karena ya ada rasa takut ya kan, terus ya grogi karena kita baru berdampingan atau melihat mengenal misteri seperti itu ya. Walaupun kita berdampingan, saya baru pertama kali gitu hal tersebut tuh. Yang pasti mah ya alhamdulillah, jadi misteri yang belum terungkap dengan adanya acara Kang UU Misteri kan, tentang Buyut Benong ataupun Ki Jalu, kalau mau semuanya kan terungkap. Berarti semua itu bukan mitos belaka, tapi ada, bukan rekayasa gitu. Mungkin itu aja dari saya mewakili masyarakat sini itu. Oh iya, baik. Terima kasih nih Bang Ojol ya. Terus kita gimana Kang U, Kang Ramli? Berarti kalau sudah dulu udah cukup ya? Cukup, berarti sudah sepadat sih, sepadat. Jadi apa Adik kan sekali. Adik kan. Selamat lama. Tadi nanti tadi kita cut apa tuh? Iya. Kang U, berarti kita udah kupas tuntas ya, Ya udah dari cukup. awal Ya cukup mungkin ya. cukup mengerti Intinya lah. kita bukan mengorek, Bu. Kan. Kita hanya mengupas sejarah Hmm. yang terlupakan atau bahkan kita juga tidak tahu gitu ya. Dan bukan untuk kita memprovokasi atau mengintimidasi atau Enggak. gitu istilahnya. Kita menguak sejarah, Iya. dan tujuan kita itu kan ya istilahnya syiar Islam berdakwah. Berdakwah itu dengan jalan apa saja, yang penting menjalankan kebaikan Kang U ya. Berbuat baik lah. Berbuat baik sesuai dengan syariat Islam Kang U ya. Baik, mungkin cukup dulu. Masih ada. Masih ada satu. Ya, Sok. silakan. Ya, buat pemirsa Kang UU Misteri Channel ya, kemarin itu ada pertanyaan di masyarakat itu, kenapa waktu kemarin penarikan kelong wewe itu durasinya pendek gitu kan. Banyak yang baru datang, acara sudah selesai gitu kan. Sebenarnya bukannya pendek ya, cuman kita sangat berhati-hati dalam hal ini gitu kan ya, apalagi dengan menyangkut nama seseorang di masyarakat gitu kan. Kita tidak akan mengungkap hal tersebut gitu kan. Yang dikhawatirkan nanti kalau kita berlama-lama dengan sosok makhluk tersebut yang ternyata sudah dipuja gitu kan, akan menyebut nama gitu. Nah ini yang kita jaga gitu. Kita tidak sampai di masyarakat itu timbul hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Ya memang sih itu buruk ya, yaitu urusan dia dengan Allah gitu kan. Tapi yang kita jaga ini sesama manusianya gitu kan. Tetap menjaga nama baik dia gitu. Mungkin itu aja ya, biar pemirsa Kang UU Misteri Channel paham gitu. Kenapa durasinya pendek, tidak selama kemarin-kemarin gitu ya. Mungkin gitu aja. Ya berarti baiklah pemirsa, berarti kita itu istilah tidak mau mengusik atau menjelekkan seseorang atau mempublikasikan seseorang untuk hal-hal yang negatif. Kita tetap baik siapapun kita rangkul gitu. Karena itu sesuai anjuran Rasulullah Kang U, bahwa kita sesama umat manusia, sesama makhluk Allah harus saling sayang menyayangi gitu. Bukan untuk membenci, membuat hal perkara gitu. Mungkin cukup dulu penjelasan lebih udah lengkap. Udah cukup puas lah. Baiklah pemirsa,
wawancara kita di Kang U channel Misteri. Kita udah kupas tuntas semua. Terima kasih telah setia menonton channel kami, dan jangan lupa terus tonton video-video berikutnya, dan agar bisa melihat video-video berikutnya klik tanda lonceng di sebelah kanan setiap videonya. Tidak mengurangi rasa hormat, saya kru Kang UU Misteri Channel menghaturkan beribu-ribu terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.